Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismi Fajriah Hamzah. Saya merupakan dosen tetap pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Sebagai bagian dari komitmen saya terhadap pengembangan keilmuan hukum yang aplikatif, saya telah memfokuskan kajian pada bidang hukum kesehatan, sebuah disiplin yang semakin relevan seiring dinamika isu kesehatan global dan kebutuhan regulasi di Indonesia. Pilihan ini tidak hanya didasarkan pada minat akademik, tetapi juga pada urgensi untuk menjembatani kompleksitas hukum dalam sistem kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya dengan pendekatan metode DIA, Delivery, Interaction, Assessment, yang diterapkan dalam mata kuliah Hukum Kesehatan dengan bobot 2 SKS pada semester 3. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini, secara umum kami rancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Kendari dengan fokus pada penguasaan aspek hukum dalam sistem kesehatan, meliputi sikap, kepatuhan hukum, dan etika profesi hukum dalam menangani kasus sengketa kesehatan. Pengetahuan, penguasaan asas dasar hukum kesehatan, dan metode penemuan hukum untuk isu kesehatan kontemporer. Keterampilan umum, analisis kritis, regulasi kesehatan, dan pengambilan keputusan hukum berbasis bukti. Keterampilan khusus, mampu mengidentifikasi sumber hukum kesehatan dan menerapkannya dalam kasus-kasus bidang kesehatan, serta opsi penyelesaian sengketa kesehatan secara garis besar. Tanggung jawab yang diharapkan, kemampuan mengadvokasi hak pasien dan memastikan akuntabilitas institusi kesehatan. Hard skill yang diharapkan, identifikasi regulasi kesehatan dan masalah hukum dari kasus nyata. Soft skill yang diharapkan, kolaborasi dalam diskusi kelompok untuk memecahkan studi kasus dan negosiasi dasar dalam sengketa kesehatan. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang regulasi, praktik, dan penyelesaian sengketa di bidang kesehatan melalui pendekatan teoritis praktis yang kajiannya mengintegrasikan 3 cabang hukum utama: administrasi, perdata, dan pidana. Lulusan diharapkan mampu memberikan solusi hukum yang berkeadilan sesuai etika dan regulasi sektor kesehatan, khususnya bagi calon legal official rumah sakit, konsultan hukum, dan mediator sengketa medis. Adapun struktur materi meliputi yang pertama, kerangka dasar hukum kesehatan, yakni definisi, ruang lingkup, sejarah, dan dasar-dasar hukum kesehatan. 2. Subjek-objek hukum kesehatan yang membahas tentang aktor hukum dan objeknya, serta hak dan kewajibannya. 3. Operasionalisasi penyelenggaraan kesehatan yang membahas tentang tanggung jawab subjek hukum dalam penyelenggaraan kesehatan dan prinsip dasar penyelenggaraan kesehatan. 4. Etika disiplin dan hukum kesehatan yang membahas hubungan etika kesehatan sebagai dasar moral, disiplin profesi sebagai implementasi teknis, dan hukum kesehatan sebagai sanksi formal. 5. Relasi dokter-pasien yang membahas materi yang telah dipisah, yang pertama tentang perjanjian terapeutik, kemudian materi tentang informed consent. 6. Standar profesi, standar pelayanan, dan SPO, serta akuntabilitas hukum. 7. Dokumentasi rekam medis dan privasi yang membahas tentang dasar rekam medis sebagai alat bukti hukum dan prinsip kerahasiaan kedokteran. 8. Hukum teknologi kesehatan yang membahas tentang telekesehatan dan telemedicine. 9. Pertanggungjawaban hukum dalam kesehatan yang membahas tentang tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administratif. Dan terakhir, materi tentang penyelesaian sengketa medis yang membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa medis, penyelesaian secara litigasi. Adapun implementasi dari metode DIA dalam pembelajaran hukum kesehatan. Pada tahap delivery, proses pembelajaran diawali dengan aktivitas pengantar yang bersifat partisipatif, meliputi ice breaking untuk menciptakan iklim akademik yang kondusif, diskusi motivasi untuk membangun learning mindset,
serta penyusunan kontrak belajar kolaboratif antara dosen dan mahasiswa. Materi perkuliahan disampaikan melalui integrasi berbagai sumber belajar, termasuk bahan ajar mandiri yang dikembangkan oleh dosen pengampu, peraturan perundang-undangan terkait kesehatan, dan referensi teks pilihan. Alternatif pembelajaran sinkronus melalui Zoom atau Google Meet juga digunakan khusus untuk sesi-sesi yang memerlukan interaksi langsung dan penjelasan materi secara real time. Dalam aspek interaction, metode pembelajaran dirancang berbasis kasus dengan pendekatan kolaboratif untuk melatih kemampuan analisis hukum mahasiswa. Setiap pertemuan diawali dengan review materi sebelumnya sebagai bentuk scaffolding pengetahuan menuju topik baru. Sistem asesmen dirancang secara komprehensif dengan komposisi penilaian yang meliputi ujian tengah semester, ujian akhir semester, penugasan terstruktur, kehadiran, dan keaktifan dalam diskusi. Demikian penerapan terstruktur metode DIA dalam pembelajaran hukum kesehatan ini. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya menguasai aspek teoritis, tetapi juga terampil dalam penerapan hukum kesehatan secara kontekstual. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah hukum kesehatan ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, keperluannya Perhatian semuanya, sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. sebelum memulai perkuliahan, saya absen dulu teman-teman yang hadir. Mohon diperhatikan namanya Sinta Fikria, Hadir Bu. Dina Chandra. Oke, baik. Hari ini kita masuk di materi perjanjian terapeutik. Pernah dengar apa itu istilah perjanjian terapeutik? Nah, ini ada kaitan dengan materi sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan kita bahas etik dan hukum kesehatan. Di antara teman-teman ada yang bisa memberikan penjelasan kembali yang mana dimaksud itu subjek hukum kesehatan, kemudian yang mana yang dimaksud dengan objek hukum kesehatan. Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahmat Audrey Hidayat. Terkait pernyataan, maksudnya pertanyaan yang diberikan oleh Ibu, subjek hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah orang atau knowledge person, yang kedua adalah badan hukum atau right person. Sedangkan dalam hukum kesehatan sendiri, yang termasuk subjek hukum manusia yaitu tenaga kesehatan, tenaga medis, dan pasien. Dan yang dimaksud dalam badan hukum adalah rumah sakit, apotek, serta klinik. Itu saja dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan aplaus. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Karina. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apa saja objek hukum kesehatan. Kalau menurut saya, Bu, apa saja objek hukum kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan. Jawabannya semua baik sekali. Apa yang menjadi subjek hukum itu adalah bahwa di hukum kesehatan itu ada pasien, ada tenaga medis, tenaga kesehatan. Kalau apa yang menjadi objek hukum kesehatan itu adalah upaya pelayanan kesehatan seperti yang dijelaskan temannya tadi. Dan seperti apa? Ya, memberikan pelayanan yang baik kita itu mencapai yang namanya sesuai dengan standar profesinya, standar pelayanannya, standar apa yang ada di dalam tempat dia bertugas, yaitu SOP, standar operasional prosedur. Itu semua harus dipatuhi, termasuk juga apa yang diatur secara etik, yaitu apa yang ada di dalam kode etika masing-masing profesinya. Nah, tentu misalnya dokter ya harus mematuhi apa yang ada di dalam kode etik kedokteran. Nah, profesi lain juga begitu.
Nah, kemudian mengindahkan juga apa yang diatur sebenarnya. Undang-undang apa? Nomor 17 Ya. Undang-undang nomor 12. Nah, ini kan undang-undang omnibus law istilahnya, karena dia sudah mengatur seluruh peraturan perundang-undangan, seluruh undang-undang kesehatan itu dihapuskan dan diubah menjadi satu produk hukum undang-undang tentang kesehatan, undang-undang nomor 17 tahun 2023. Sebenarnya kita mengaitkan bagaimana sebenarnya kaitannya materi yang lalu terkait dengan subjek dan objek hukum dengan perjanjian terapeutik. Coba ya, sebagai pengantar, apa yang biasanya saudara harapkan dari kunjungan tersebut? Ya. Apa? Berharap sembuh. Pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik. Ada lagi? Informasi tentang penyakitnya. Informasi tentang penyakitnya. Oke, kita coba fokus ke jawaban terkait berharap kesembuhan. Apakah itu merupakan kewajiban dokter untuk memberikan kesembuhan? Tidak. Tidak. Kenapa? karena kesembuhan itu datangnya dari Tuhan. Iya. Jadi tidak bisa dijanji untuk sembuh. Nah, karena apa? Kesembuhan itu tidak bisa menjadi objek hukum kesehatan, itu adalah upaya. Karena ketika dia berjanji, dia menjanjikan kesembuhan, yang menjadi objek adalah pasien tersebut sembuh, maka akan banyak yang juga menurut dokter. Saya tidak sembuh, saya datang ke dokter berharap sembuh, saya tidak sembuh karena ketika kesepakatan terjadi antara dokter, itu dokter menjanjikan itu, jadi tidak bisa juga dokter memberikan janji bahwa pasien itu akan sembuh. Tidak bisa. Karena kesembuhan di luar dari kuasanya. Yang ada adalah upaya. Jadi ketika saudara datang ke dokter, menjelaskan penyakitnya apa, kemudian apa yang akan diberikan dokter itu adalah diagnosa ya, terkait dengan kondisi kesehatan yang berdasarkan pemeriksaan. Kemudian apa pengobatan yang baik untuk saudara, yang sesuai, yang tepat, pengobatan yang sesuai dan pengobatan yang tepat. Itu ya, jadi bukan dokter itu memberikan janji untuk sembuh. Kalau di dalam mata kuliah hukum perdata dan itu ada belajar hukum perjanjian, apa yang dijelaskan di dalam materi hukum perjanjian itu? Kalau para pihak meningkatkan diri dalam suatu perjanjian, maka para pihak maka perjanjian itu akan menjadi undang-undang bagi para Ya. pihaknya. Maka perjanjian itu mengikat, sama berlakunya seperti berlakunya undang-undang. Ini sebenarnya lebih ke perikatan. Kalau perjanjian itu lebih spesifik. Perikatan, kalau kita berbicara perikatan, ilmu hukum perikatan itu kita bisa terikat dari adanya perjanjian atau kesepakatan, atau karena undang-undang mengatur demikian. Maksudnya hubungan ya, antara subjek hukum tersebut, baik pasien maupun dokter, itu kan diatur di dalam yang namanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Kan? Apa yang diatur? Hak dan Hak dan kewajiban. kewajiban. Nah, kemudian kita kembali, kalau misalnya di dalam pelayanan pelayanan kesehatan itu kan tidak selamanya ada yang namanya kita membuat perjanjian secara tertulis. Ada juga perjanjian tidak tertulis. Nah, perjanjian itu yang tidak tertulis tetap dalam bentuk kontrak formal. Terjadinya itu bagaimana? Adanya komunikasi baik kesepakatan. Bagaimana kita melihat kesepakatan kalau misalnya antara dokter dengan pasien tadi? Bagaimana cara kita melihat kesepakatan itu? Dari persetujuan Ya, pihak pasien. persetujuan sudah tepat. Jadi bagaimana kita melihat kesepakatan? Nah, pasien itu datang, nah, dia berhadapan dengan dokter. Berhadapan dengan dokter tentunya dia harus memberikan penjelasan informasi kesehatannya, baru dokter
dokter bisa memberikan diagnosa. Kemudian ketika memberikan diagnosa, informasi terkait kesehatan, kemudian pengobatan juga alternatif yang mungkin diperlukan, misalnya terkait pengobatan, pasien meminta barangkali ada alternatif pengobatan lainnya. Dokter harus menjelaskan itu. Di akhir, kemudian ada pernyataan dari pasien apakah dia akan menerima atau menolak pengobatan. Karena terkait dengan menerima dan menolak pengobatan itu diatur sebagai hak pasien di dalam undang-undang. Nah, tetapi kalau dokter apa? Tidak boleh dia menolak, dan tidak boleh. Kalau atas dasar kompetensinya itu bukan menolak, tapi dia merujuk. Tapi kalau pasien itu menjadi hak, dia mau menerima pengobatan atau tidak. Menerima pengobatan itu adalah hak pasien. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Nah, berikutnya, apakah saudara atau keluarga saudara pernah menjalani perawatan medis? Baik itu operasi atau rawat inap, ada? Ada? Iya. Fitra? Pertama itu ke puskesmas dulu, kemudian minta rujukan ke dokter, habis itu ke poli bedah ketemu sama dokternya. Setelah itu disuruh pemeriksaan lengkap, setelah itu ditentukan hari operasinya. Nah, sebelum terjadi tindakan operasi itu, ada hal penting yang dilakukan dokter sebenarnya. Tanda tangan Tanda tangan persetujuan operasi atau istilah lainnya adalah tanda tangan persetujuan tindakan medis. Kalau tadi ada perjanjian tidak tertulis, ada juga perjanjian tertulis. Kalau misalnya teman-teman menjalani perawatan medis, terutama seperti operasi, itu akan ada namanya kalian itu dijelaskan apa penyakitnya apa, kemudian kalau misalnya operasi tindakan apa, gitu. Kemudian yang paling utama adalah resiko. Perlu juga, siapa tahu ketika tindakan dilakukan akan berisiko cacat, kemudian itu tidak disampaikan. Kesalahan dokternya tidak menyampaikan, maka dari situ pasien bisa menuntut yang namanya menggugat secara perdata, terutama dalam perawatan yang itu beresiko tinggi seperti tindakan operasi. Disampaikan penyakitnya apa, tindakannya apa, tidak sampai menjelaskan resikonya apa, bahwa pasien itu bisa cacat pada saat setelah ditindaknya, ataukah dia bisa mati. Dia kerana pidananya kita melihat karena kelalaiannya menyebabkan cacat, karena kelalaiannya menyebabkan kematian. Kalau perdatanya sudah jelas bahwa dokter tidak memberikan penjelasan risiko apa yang akan pasien tanggung nantinya, bisa digugat secara perdatanya juga. Ini relevansinya dengan topik sebelumnya, subjek dan objek hukum kesehatan, ya, itu karena kita mau melihat bagaimana hubungan hukum antara subjek hukum tersebut. Kemudian hubungan hukum juga bagaimana subjek hukum itu dalam pelaksanaan objek hukum. Jelas kelihatan di belakang? Nah, sebelum masuk jauh kita ke perjanjian terapeutik secara khusus, coba kalian buka KUH perdatanya sekarang. Bisa buka di HP, bisa baca. Kalau ada yang punya buku, ada yang bisa menjelaskan pasal 13 KUH perdata di sana menerangkan. Pada pasal 13 KUHP Perdata, suatu perikatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kita bisa melihat dari pengertian tadi, yang jelas itu adalah dua pihak. Karena di satu sisi akan ada subjek yang dibebani, ada subjek lain yang dibebani kewajiban. Nah, sudah paham ya pengertiannya? Kemudian kita masuk di syarat sahnya perjanjian. Ada yang bisa menyebutkan syarat sah perjanjian? Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirga.
Jadi syarat-syarat sah perjanjian adalah adanya persetujuan, adanya kesepakatan, ada satu hal tertentu atau objek, dan ada sebab-sebab yang halal. Saya sekian. Gimana bedanya? Kalau misalnya tadi poin 3 dan 4 itu adalah merupakan syarat objektif yang ketika tidak dipenuhi adalah batal demi hukum. Misalnya tadi poin 3 apa? Apa? Ya. Ada pokok persoalan. Objeknya apa? Upaya pelayanan. Tapi misalnya kalau ada pasien ya, datang mau diaborsi, apakah itu bisa menjadi objek? Tidak. Ini berkaitan juga di poin 4. Nah, poin 4 apa bunyinya? Sebab yang tidak terlarang. Suatu sebab Yang tidak yang halal. Suatu sebab yang halal. Yang halal itu yang mana dimaksudkan? Yang tidak terlarang dalam Tidak undang-undang. terlarang, tidak bertentangan dengan hukum, norma, aturan. Nah, kemudian terjadi kesepakatan tidak terpenuhi syarat-syarat sah perjanjian. Misalnya dalam kondisi pasien itu gawat darurat, bagaimana? Apakah kita mau menunggu dulu sepakat? Misalnya dia tidak sadar, kita tunggu dulu kesepakatan, ya baru kita mau tindaki. Bisa juga misalnya ketika datang keluarganya, atau ada yang mendampingi ternyata, bisa kita minta kesepakatan itu dari keluarga atau walinya. Oke, nah, sekarang kita masuk, apa itu perjanjian terapeutik kalau begitu? Perjanjian terapeutik itu adalah kesepakatan antara pasien dan tenaga medis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan tindakan. Kalau pasien mau, tapi dokter belum tentu sepakat untuk melakukan itu, kan? Karena kenapa? Dia melihat juga bahwa itu melanggar oleh spesialis, itu merupakan perbuatan yang dilarang. Kalau tujuan perjanjian secara umum itu, dia biasanya konkret. Misalnya tadi perjanjian jual beli, maka pelaksanaan jual beli itu harus terjadi dan berhasil. Jual beli tanah berarti tanahnya itu harus diserahkan. Kalau misalnya perjanjian terapeutik adalah mengupayakan keselamatan. Yang diupayakan tujuannya adalah keselamatan. Tujuannya itu bukan keselamatan, tapi upaya keselamatan pasien. Oke, kita melihat asas-asas terapeutik ya. Ada asas informed consent. Ini kaitannya di pembahasan selanjutnya. Asas informed consent itu adalah bahwa pasien itu punya hak untuk menerima persetujuan atau menolak persetujuan, menerima atau menolak persetujuan tindakan atau pengobatan yang akan diterimanya. Atas dasar apa? Atas dasar informasi diagnosa dari dokter. Sumbernya dari mana? Dari informasi pasien juga. Nah sekarang kalau kita melihat, bagaimana kalau misalnya pasien itu tidak jujur kesehatannya, panjang urusannya, karena yang harus membuktikan itu, maka pasien itu harus jujur. Kenapa? Karena pertama, dokter itu bisa memberikan salah diagnosa, bisa juga sampai pada salah pengobatan. Asas informed consent itu adalah terkait dengan hak persetujuan dari pasien. Kemudian asas terapeutik privilege. Nah, ini berkaitan dengan misalnya dalam kondisi pasien itu memang urgent membutuhkan pelayanan. Tidak diperlukan kesepakatan seperti yang dijelaskan tadi. Karena mengutamakan apa? Upaya keselamatan pasien. Berikutnya asas confidentiality. Ini asas berkaitan dengan hak atas rahasia medis pasien. Ikan perjanjian itu sama sebenarnya seperti undang-undang, maka itu bisa dijadikan landasan hukum. Ya. Jadi dia tidak tertulis gitu. Halnya seperti ini,
kalau dalam perjanjian umum itu tertulis hak dan kewajibannya, tetapi kalau di informal consent itu tidak tertulis, tetapi tersirat bahwa itu sudah dijelaskan oleh dokter sebelumnya. Di informal consent itu tinggal memberikan kesepakatan melalui tanda tangan kalau misalnya itu sepakat, kalau tidak ya itu adalah penolakan. Nah, oke. Perbedaannya di mana? Objek perjanjian tadi, objeknya berbeda. Ya. Kalau misalnya perjanjian secara umum itu harus jelas, tapi kalau perjanjian dalam terapeutik itu tidak ya. Nilainya itu sulit juga diukur, konsekuensinya berbeda. Kalau misalnya tidak terpenuhi misalnya perjanjian secara umum tadi, maka dia langsung dikatakan non prestasi. Sedangkan kalau konsekuensi di dalam hukum kesehatan panjang urusannya, karena di undang-undang itu sendiri mengatur bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan itu ketika ada pasien yang akan menggugat secara perdata, tidak hanya perdata, tidak hanya juga dia harus ada proses dulu yang namanya proses sidang dan disiplin. Jadi perjanjian terapeutik itu memiliki konsekuensi yang multidimensional. Ada beberapa aspek yang dia itu bisa kena. Yang pertama aspek medis. Aspek medis itu yang mana keputusan medis yang diambil itu kan dapat berdampak panjang pada kesehatan pasien itu, baik positif maupun negatif. Kalau kita melihat aspek medis itu nanti ada kaitannya dengan yaitu di sidang fisik menjadi permasalahan, kemudian di sidang etik, di sidang disiplin. Dokter dan tenaga kesehatan lainnya itu kalau dalam berpraktek ini ya, berarti dia sudah dianggap sebagai orang yang profesional dan berkompeten, memiliki kompetensi. Karena tidak sembarang itu dokter dan tenaga kesehatan itu langsung berpraktek. STR itu adalah surat tanda registrasi. Itu didapat kalau dia itu sudah melalui namanya uji kompetensi. Sudah uji kompetensi beberapa STR, artinya dia itu dianggap sebagai orang yang berkompeten. Nah, berkaitan dengan aspek hukum, setiap tindakan medis itu tentu ada konsekuensi hukum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau mereka sudah paham? Paham, Bu. Kita coba dipikir kembali, siapa tahu ada yang bertanyakan. Untuk berikutnya, saya akan kasih tugas kepada teman-teman. Tugasnya, kalian nanti saya bentuk kelompok. Atau ada kelompok yang sudah terbentuk? Belum ada. Oke, kalau begitu saya bentuk kelompok ya. Berarti 3, 6. Lagi 6. Oke. 6 kelompok ya. Hitung sampai 6. Ini soalnya ya. Dalam kelompok kalian coba diskusikan. Jadi tiap-tiap kelompok perhatikan tugasnya. Minggu depan dilaporkan per kelompok. Oke. Ada lagi yang bertanyakan terkait tugasnya? Ya, berarti sudah paham semua ya? Oke, kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya cukupkan untuk pertemuan sedikit banyak ilmunya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.